Udah bisa dilihat ya? Ya, udah. Bisa digedein nggak? Oke. Ini kita mulai aja nih. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Wah, ada sekitar 86 orang ya dari 100 orang yang kemarin slot daftarnya. It's quite a number ya. Perkenalan diri dulu nih, nama saya Tifara Azhari. Sekarang ini saya sebenarnya sudah ada di Indonesia, baru beberapa pekan yang lalu sampai di Indonesia dan sudah lolos dari karantina ya, alhamdulillah negatif. Saya sendiri Chevening Scholar 2020-2021, jadi yang fresh banget nih baru keluar, rata-rata teman-teman juga masih ada di UK untuk menyelesaikan disertasi. Dan saya sekolahnya di London School of Economics and Political Science, jurusannya Public Policy and Administration. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada aspirasi untuk ke public policy, nanti boleh specifically nanya-nanya saya ke email juga nggak masalah ya. Jadi LSI ini ada di London, dan programnya 1 tahun, dan untuk yang Chevening memang untuk yang programnya maksimalkan 1 tahun ya. Jadi saya memang milih specifically ke situ sesuai dengan minatnya. Next-nya. Nah, this is about me. Tadi udah sedikit disebutin ya. Saya bekerja di Ministry of Finance for 9 years as tax analyst, dan ini adalah merupakan tahun ke-9 saya ya di Direktorat Jenderal Pajak khususnya. And that is why this is also my motivations to study public policy and administration. Karena D3 secara teknis saya sudah belajar perpajakan, S1 juga masih teknis karena belajar akuntansi dan ekonomi. Nah, ketika kita mau S2 sebenarnya teman-teman ya, untuk master itu kan sesuatu yang lebih spesifik. Intinya ketika kita mau mencapai suatu tempat atau posisi tertentu, maka kita harus berpikir secara lebih strategis. Nah, itu dia yang nanti akan di-provide sama S2. Jadi ketika saya untuk yang D3 dan S1-nya sudah teknis, maka ketika saya ingin menjabat atau ingin menduduki posisi yang strategis atau ingin bermain dalam helicopter view, nah S2 saya itu memprovide hal tersebut, yaitu Public Policy and Administration. Sebenarnya kalau dilihat dari motivasi S2 itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya, tapi saya sarankan bahwa kalau misalnya S2 itu view-nya udah nggak lagi tentang teknis, tapi lebih kepada what is the specific problem that we're going to solve gitu. What is the specific problem that we want to be in ketika nanti ada diskusi atau ada pembelajaran ke depannya yang kalian ingin ikut. Jadi misalnya gue ingin fokus di environment, so S2 kalian harus berfokus pada environment bagian apa gitu. Jadi S2 itu lebih fokus kepada permasalahan problem solving di dunia. Itu kalau menurut saya. Nah, untuk itu S2 di Public Policy Administration itu mengikuti dari jejak D3 dan S1 tadi. Interestednya saya di networking, traveling, and also policy making. Tapi selain itu saya juga hobi. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang pernah follow IG saya, hobinya main kucing, terus nyari kucing di London. Nah itu street feeding gitu ya. Sebenarnya kalau street feeding di London agak susah sih. Soalnya kalau kucing-kucing di London itu sebenarnya udah ada yang punya semua. Jadi harus izin sama yang punya kalau mau ngasih makan. Teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau nanya di tengah-tengah silakan raise hand aja, nggak apa-apa ya, nggak usah kaku-kaku, kita informal aja. Maksudnya kalau mau nanya apapun boleh. Next-nya boleh. Nah, scholarship. Sekarang sebelum masuk Chevening, aku mau ngomongin dulu nih. Scholarship itu sebenarnya what is the essential part of prepping a scholarship? Apakah itu adalah tentang kita mau studi di mana atau kita mau jurusan apa gitu? Kalau menurut aku yang pertama harus disiapkan, yang pertama adalah build up your motivation and be persevere. Artinya apa? Bahwa kalau S2 itu harus punya motivasi. Kamu pengen menyelesaikan apa ketika kamu sudah accomplish S2. Nah, itulah yang nantinya motivasi itu yang akan kalian gunakan untuk proses aplikasi beasiswa. Kalau kalian self-funded, biaya sendiri sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau ketika beasiswa, itu adalah merupakan project atau proses jangka panjang yang tidak bisa kalau misalnya kita nggak menempatkan perseverance di situ. For example, Chevening. Chevening itu total prosesnya berapa bulan coba? Tebak.
dari sejak pembukaan sampai dengan dia pengumuman lulus, chevening itu memerlukan waktu 10 bulan. So when you have demotivation di tengah-tengah, itu akan jadi masalah. So this is the key, build up your motivation and be persevere. Dan yang kedua adalah create timeline and mark the important dates. Kapan harus take English test, kapan itu opening scholarship-nya, kapan opening universitasnya. Nah, itu harus dikasih kalender. Kenapa? Karena nanti harus disesuaikan. Misalnya, English test kalau kita mau take untuk IELTS itu kan 2 tahun. Scholarship juga masing-masing bukaannya beda-beda. Jadi kita harus sync antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau chevening misalnya scholarship itu openingnya di Agustus, kemudian universitasnya opening di September, berarti mana yang harus gue lakukan terlebih dahulu gitu. Kalau khusus untuk chevening misalnya saya English testnya take-nya sekitar bulan Mei, opening scholarship-nya di bulan Agustus, universitasnya di September, saya pilih untuk persiapan chevening dulu. Essay chevening jadi, essay chevening itu akan saya gunakan untuk olah lagi ke statement of purpose untuk masuk universitas. Nah, English test sebenarnya kalau untuk chevening nggak harus ada di provide di awal. Tapi karena saat itu saya provide untuk timeline beasiswa bukan hanya chevening. Jadi misalnya kalau beasiswa A gagal, saya pindah ke beasiswa B. Jadi sebelum proses apply beasiswa ini terjadi kan saya harus take English test dulu kan. Nah, English test itu saya lakukan di awal tahun, jadi biar lebih slow. Tapi kita harus tahu bahwa English test cuma berlaku 2 tahun, jadi harus disesuaikan. Dan English test ini masing-masing beda-beda ya teman-teman ya. Misalnya kalau UK itu lebih ke IELTS, kalau US lebih ke TOEFL, dan seterusnya. Jadi itu juga harus di-list. Satu, English test-nya apa, opening scholarship-nya kapan, dan uni application-nya kapan. English test juga jangan lupa disesuaikan sama universitas masing-masing yang ingin dituju, karena biasanya ada beberapa universitas yang menyaratkan bukan hanya TOEFL atau IELTS, tapi juga ada grade dan GMAT gitu. Nah, yang ketiga adalah research and research. Menurut aku sebagian besar orang yang sukses di beasiswa apapun itu kuncinya adalah riset dulu gitu. Jadi riset itu seperti apa sih? Riset itu adalah ketika kita pengen menaklukkan suatu subjek tertentu untuk S2 kita, atau menaklukkan suatu field tertentu gitu ya. Jadi biar jadi master di suatu bidang tertentu, maka kita harus tahu dong di bidang itu siapakah atau universitas manakah yang menjadi pionirnya atau yang menjadi istilahnya pemainnya gitu. Jadi nggak semua universitas yang Ivy League misalnya atau misalnya yang memiliki nama di masing-masing negara itu punya kemampuan yang mumpuni untuk bidang kalian. Nih, misalnya ya teman-teman, misalnya kalau untuk di bidang saya public policy and administration, dia akan masuk ke social science ya. Social science itu nomor satunya Harvard, nomor duanya LSI di kampus saya. Nah, jadi mau Oxbridge, Columbia, atau mungkin Ivy League yang lain, itu nggak masuk ke jajaran 2 besar di dunia. Jadi walaupun misalnya secara ranking dunia LSI itu di bawah Oxbridge, di bawahnya Columbia dan seterusnya atau Ivy League yang lain, tapi kalau di field saya itu masuk ke 2 besar dunia. So this has to be things yang harus di research. Di field kalian yang paling bagus universitasnya apa? Terus kalian serak gak sama negaranya? Itu juga penting ya. Karena kalau saya kenapa ditanya kok nggak pursue Harvard aja gitu kan di US gitu, karena saya nggak suka US terus terang ya, karena public policy yang ingin saya kuasai di US menurut saya public policy-nya kurang gitu. Jadi kenapa saya harus pergi ke negara yang public policy-nya nggak begitu bagus, ketika ada UK yang menjadi pelopor beberapa policy making basic seperti misalnya evidence based atau behavioral public policy. Nah, maka saya ke UK, dan in the UK yang paling bagus adalah LSE. Dan yang keempat adalah calculate your financial readiness. Jadi jangan sangka kalau misalnya udah beasiswa terus semuanya akan free. Enggak ya teman-teman ya. Soalnya kita harus mengetahui mana yang di cover beasiswa, mana yang enggak gitu. Misalnya IELTS atau English test yang lainnya di cover enggak. Itu harus dicari di masing-masing beasiswanya. Jadi jangan sampai nanti kaget ya. Jadi aku nggak mau memotivasi teman-teman untuk hanya pursuing beasiswa, tapi juga untuk kalkulasi financial readiness ini ya. Jadi kalau misalnya masih ada waktu untuk ngumpulin duit, silakan kumpulin duit untuk persiapan gitu. Nah,
Dan ini akan banyak ya, akan banyak. Termasuk ketika kalian misalnya IELTS mau les dulu gitu misalnya, itu juga. Walaupun kalau saya sendiri IELTS nggak les, tapi otodidak sebenarnya bisa kalau misalnya memang tekun, ada banyak resource-nya di YouTube maupun di website-website. Jadi sebisa mungkin diukur finansialnya bisa sampai mana mengcover. Next. Nah, ini juga ini teman-teman ya, mungkin banyak motivator beasiswanya nggak nyebutin bahwa dalam setiap scholarship itu bukan cuma hal-hal di atas yang penting, tapi juga gimana cara kita menyikapi kalau kita gagal. So, jangan hanya mempersiapkan materi, mau ke kampus mana, English test-nya berapa, atau financial-nya udah ready apa enggak, tapi ketika gagal kalian ready nggak? Nah, ini teman-teman ya, karena saya sendiri sebelum Chevening juga salah satunya sudah gagal di salah satu beasiswa. Tapi what I do adalah, walaupun gagal, saya gagal dengan siap. Artinya, ketika menyiapkan dari awal tahun, saya udah bikin kayak serangkaian timeline. Ketika gagal di beasiswa A, maka saya masih bisa ngejar beasiswa B. Ketika beasiswa B gagal, akan C, dan seterusnya. Nah, itu harus ready, teman-teman. Jadi, walaupun kalian memang istilahnya tidak mencapai the best scenario, kalian bisa langsung move ke yang lain. Tapi nggak harus secepat itu. Jadi misalnya kalian pengennya kalau gagal beasiswa A, kalian akan menunggu misalnya 6 bulan atau setahun untuk beasiswa B. Itu nggak apa-apa, asalkan sesuai dengan timeline. Gitu. Jadi jangan berkecil hati, karena menurut saya setiap beasiswa itu memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki cocok-cocokannya masing-masing. Jadi belum tentu ketika kalian tidak diterima di beasiswa A, kalian tidak worth it atau tidak worthy untuk menerima beasiswa. Enggak gitu, teman-teman. Karena setiap beasiswa mereka mensyaratkan orang dengan kepribadian, dengan kualitas tertentu gitu. Jadi kalau Chevening misalnya lebih nyari yang leadership-nya tinggi, kalau misalnya nih AS mungkin lebih teknikal dan seterusnya, atau Fulbright itu lebih teknikal. Nah, itu ada masing-masing dan kalian harus pelajari masing-masing. Don't be discouraged kalau ke satu gagal. Cukup move ke yang lain aja gitu. Jadi dijadikan pembelajaran, mana yang kurang langsung move ke yang lain. Dan jangan lupa teman-teman, ketika kalian siap gagal, kalian juga siap untuk mengejar lagi kan. Nah, itu juga masing-masing beasiswa itu sebenarnya memiliki karakteristik masing-masing yang mana ketika kalian nanti akan mencari mentor, kalian sesuaikan dengan mentor dari yang sudah pernah alumni yang sudah pernah sukses atau sudah pernah ada di beasiswa tersebut. Jadi misalnya kalau dari Chevening berarti Chevening alumni, kalau dari Fulbright alumni gitu ya. Jadi be ready to fail adalah dengan mempersiapkan berbagai macam skenario seperti itu, termasuk jumping dari satu beasiswa ke beasiswa yang lain. Next. Disclaimer, hari ini personal view and personal experience ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Chevening SCDO. Kemudian juga untuk yang technicalities banget sudah ada di websitenya, silakan bisa diklik aja websitenya. Untuk FAQ-nya juga udah banyak di websitenya. Jadi website Chevening itu menurut saya website paling lengkap untuk beasiswaannya. Jadi nggak perlu resort kemana-mana, cukup di websitenya aja kalian bisa dapetin tips and triknya juga gitu untuk bikin essay. Next. Chevening in a glance. Why Chevening Scholarship? Jadi ada lebih dari 50.000 alumni worldwide since 1983. Kalau di Indonesia itu juga alumninya udah banyak. Ada Marisa Anita, ada Fadlizon itu juga dari Chevening, ada Pak Tito Karnavian, siapa lagi? Oh ya, Dubes UK sekarang juga dari Chevening alumni. So we're kind of close because Bapak Dubes ini dulunya adalah Chevening alumni, jadi masih ada kayak rasa-rasa sense of belonging-nya gitu ya. Nah, di Indonesia ada more than 1,800 alumni gitu. Jadi banyak juga karena Indonesia salah satu kontributor paling besar. Dan Chevening ini adalah full cover scholarship termasuk sama health insurance, semuanya itu di cover sama si Chevening ini. Nah, eligibility-nya adalah minimum 9 bulan, maksimum 1 tahun. Jadi, ada juga nih teman aku dari MPP LSI, itu kan 9 bulan. Nah, 9 bulan ini di cover bisa. Jadi, antara 9 bulan sampai dengan 1 tahun. Nggak boleh lebih dari 1 tahun. Kemudian, well known for its global network and prestige. Ada ministers, presidents, many are Chevening alumni. Ada sekitar belasan presiden di dunia ini juga merupakan lulusan Chevening alumni. Next. Ini yang tahun lalu ya, Chevening Application Statistic 2020. Dari 55.000 eligible applications, ada 9.000-an yang ineligible. Kemudian
ada 55.000 eligible, ada 9.000-an yang ineligible, jadi in total ada 64.000 applications, dan 24%, hampir 25% diantaranya adalah sudah pernah apply sebelumnya, dan ini merupakan attempts mereka yang entah keberapa gitu ya. Jadi ada 25% atau seperempatnya yang dari kemarin sudah pernah apply, dan ini apply lagi. Nah, Indonesia lihat itu adalah masuk ke nomor 2. Jadi nomor 2 terbanyak untuk application Chevening, karena kami di sini juga kalau nggak salah numbernya juga termasuk salah satu yang paling banyak. Di tahunku itu 50, itu udah yang paling sedikit di antara semua angkatan. Tahun ini kalau nggak salah ada sekitar 60. Ya. Kayaknya kecepatan. Nah, ya sini aja. Less than 2% of the total Indonesian applicants got the scholarship. Jadi intinya dari sekian banyak application yang masuk ke tahap akhir dan dinyatakan lulus itu nggak nyampe 2% biasanya. Tapi don't be discouraged, karena semua beasiswa itu kan butuh perjuangan dan butuh proses ya. Dan kalau misalnya first trial nggak bisa, coba lagi second trial dan seterusnya. Gitu. No age limit ya kalau di Chevening, itu enaknya karena bisa jadi teman kita ada yang udah umur sekian tahun, ada yang udah puluhan tahun, bahkan ada yang sampai udah 50 tahun masih ada di Chevening, itu juga ada teman-teman. Jadi no worries kalau untuk age limit. Need perseverance, of course, dan need 2 years working. Banyak yang nanya itu workingnya 2 years experience-nya itu apakah full time atau gimana? Nah, bisa full time, bisa part time, bahkan bisa voluntary atau pas apa namanya kerjaan-kerjaan yang sosial gitu, bisa dimasuk kalkulasi 2 tahun bekerja gitu ya untuk bisa eligible. Jadi nggak harus yang kayak 2 tahun kerja duduk di kantor gitu, nggak perlu. Some got it after several trials, yes of course. Next. Nah, ini secara selection prosesnya secara integral saja. Pertama ada submission essay. Kemudian essay-nya akan di-assess oleh independent committees, jadi bukan sama orang-orang kita sendiri ya, tapi dikirim ke panitia independen yang ada di UK, yang kumpulan dari orang-orang Kemenlu sana, kemudian ada juga akademisi dan seterusnya. Baru setelah itu ada yang namanya shortlisted, tapi shortlisted ini nggak diumumin, jadi itu masuk ke dalam listnya yang akan dikirim ke Chevening Sekretariat yang ada di masing-masing negara. Nah, baru nanti akan diumumkan benar-benar fix untuk siapa aja yang masuk ke dalam interview gitu. Jadi dari esai disaring. Jadi kalau di tahun saya itu ada sekitar 250 itu yang lolos dari saringan esai yang menuju interview. Nah, setelah di interview baru terkerucut jadi 50. Jadi dari sekitar, kalau di tahun saya itu mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000 orang, tersaring jadi 250, kemudian tersaring lagi jadi 50 gitu. Jadi habis interview, conditionally selected, baru di sini harus memprovide LOA dan IELTS. Jadi bayangin ya teman-teman, kalau Chevening itu di awal ketika submission, modalnya itu cuman benar-benar modal esainya aja. Nggak perlu ada LOA, nggak perlu ada IELTS. Karena LOA dan IELTS itu maksimum bisa di-provide-nya adalah setelah conditionally selected, setelah terpilih, setelah lulus dari interview. Akan dikasih waktu sekitar 1 bulan untuk submit LOA sama IELTS submission. Gitu. Jadi nggak perlu worry. Kalau misalnya mau persiapannya antar-antar aja. Jadi kayak, gue nggak mau buang-buang duit buat IELTS sekarang, ntar aja kalau udah pasti. Bisa gitu ya. Jadi bisa-bisa aja. Baru setelah itu departure. Itu prosesnya 10 bulan. Next. Nah, ini startnya making essay. Mungkin ini secara integran saja ya. Nanti kalau misalnya ada yang lebih teknikal bisa dibahas sama-sama. Building rationally, ask yourself, research, and talk to someone. Nah, ini dia teman-teman. Essay itu harus sangat-sangat personal. Ada 4 elemen essay. Yang pertama ada leadership, 2 networking, 3 itu study plan, studying in the UK, kemudian yang terakhir adalah career plan. Nah, networking sama leadership itu yang paling penting, dan kalian benar-benar harus milih experience kalian tentang leadership dan networking itu yang paling bagus gitu ya. Nah, caranya gimana? Dengan cara riset data, kemudian kalian juga ngobrol sama teman-teman kalian yang mungkin lebih tahu kalian dibanding kalian sendiri ya. Nah, itu bisa melengkapi perspektif kalian. Jadi kalian list banyak experience networking, leadership, kalau bisa nyambung gitu ya. Jadi dari leadership-nya apa aja, kalian bisa membentuk networking. Nah, itu baru bisa jadi satu kesatuan esai di
leadership dan networking, dan itu akan jadi sangat kuat. Nah, kalau untuk yang studying in the UK, kalian milih tiga courses di 3 universitas yang berbeda, atau mungkin di satu universitas yang sama tapi 3 course-nya berbeda gitu, atau 3 course yang 3 course yang judulnya sama atau field-nya sama di 3 tempat kuliah yang berbeda, atau di satu tempat kuliah tapi 3 course-nya berbeda-beda. Itu chevening kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ditulis itu kenapa milih A, kenapa milih B, kenapa milih C gitu. Kalau aku dulu milihnya sama-sama kaitannya sama public policy, aku milih LSI, kemudian Manchester, dan juga Bristol gitu. Jadi masing-masing itu ada alasannya. Misalnya kalau LSI kuat di apa, kalau Manchester itu kuat di e-government, kalau Bristol itu kuat di mananya. Nah, itu nanti yang akan masuk ke studying in the UK. Kalau career plan, nah itu kalian harus ngejelasin 5 tahun dari sekarang mau jadi apa, 10 tahun sekarang mau jadi apa. Nah, setelah itu jangka panjangnya banget tuh mau jadi apa. Nah, itu di career plan. Setelah itu, pas making the essay, structure your rough idea study, list down examples, pick and throw. Jadi bikin mind map biar satu persatu itu bisa gabung satu sama lain, terus kalian structure. Next. Dan make it personal using STAR method. Bikin main idenya apa, situationnya seperti apa, tasknya seperti apa. Task itu STAR itu situation, task, action, dan juga linking back atau reactionnya seperti apa. Nah, dari yang tadi situasinya seperti apa, kalian solvingnya seperti apa. Jadi misalnya kalau kita ngomongin tentang leadership, pasti akan ada case study di mana kalian akan memerlukan leadership di dalam keseharian kan. Nah, itu contohnya seperti apa. Dari situasinya, cara kalian menyikapi atau bentuknya seperti apa situasi yang disediakan, bagaimana cara kalian menyikapi aksi tersebut, dan bagaimana reaksi atau achievement dari sekitar kita meresponnya gitu kan. Nah, ketika kalian bisa melakukan elaborasi dan menunjukkan bahwa oh ini leadership-nya akan seperti itu, atau leadership-nya akan berbentuk misalnya ketika kalian leading satu project, atau misalnya ketika kalian initiate certain ideas yang pada akhirnya akan diimplementasikan secara global gitu. Nah, itu merupakan satu yang bisa dijadikan sebagai metode untuk bisa menjelaskan esainya. Build the consistency and have the keywords. Ini penting teman-teman ya, karena kita kan kalau seperti yang saya katakan tadi, S2 itu harus solving something in the future. So what I want to do ketika saya apply dari policy making tersebut, saya pengen belajar tentang behavioral insights dan evidence based policy making. So bahkan dari sejak leadership, isi dari leadership saya itu adalah tentang gimana passion saya terhadap evidence based policy making dan behavioral insights, dan intinya berkaitan sama public policy. Jadi itu akan kayak ngalir gitu. Konsistensi ada keywordsnya didengungkan lagi sampai dengan studinya akhirnya kan ketemu tuh, oh berarti gue akan dari sisi leadership saya kayak gini, networking saya kayak gini, gue akan studi di bagian ini untuk melengkapi pengalaman-pengalaman saya yang tadi gitu intinya. Kalau kemarin gue bilangnya adalah untuk dari experience yang banyak tersebut, dari yang tadi networking, saya memilih untuk bergerak dari sisi akademis gitu ya. Dari sisi akademis ingin memilih tentang public policy yang di tiga universitas yang paling bagus. Kemudian yang terakhir adalah maximize your 500 words aja teman-teman. Jadi setiap esai itu 500 maksimal, dan harus dimaksimalkan, jangan lebih jangan kurang. Kalau kurang ya jangan yang terlalu kayak jadi dibikin cuma 300 doang atau 200 doang, jangan. Kalau bisa 500, 499 jadiin gitu. Jadi maximize your 500 words. Next. Ini kalau banyak yang nanya, caranya gimana sih Kak, kok bisa bisa kepake gitu social science, karena memang kita itu kalau di Chevening cukup merata, jadi nggak yang satu difokuskan ke salah satu bidang tertentu saja, cukup merata. Ada health science, ada business management, STEM, tapi memang social science paling besar karena social science kan cabangnya banyak ya. Ada yang crime science, ada yang policy making, ada yang development, itu masuk semua ke social science. Jadi porsinya paling besar. Arts and Humanities, Law and Legal Studies, dan seterusnya. Ini yang dari berdasarkan yang 2019. Next. Ya, next.
Chevening is a global community. Jadi ini untuk penutup aja teman-teman ya. Jadi mungkin untuk sedikit memotivasi kalian, kenapa sih harus Chevening? Karena Chevening itu global community, kalian akan bersinggungan dengan orang-orang bukan cuma dari Indonesia aja, tapi juga teman-teman dari negara lain, karena kita satu keluarga besar di dunia ini, itu para Chevening Scholar. Apakah saya juga di sana kenal sama Chevening Scholar yang lain? Ya jelas ya teman-teman, karena kami punya WA group sendiri khusus Chevening, terutama yang di London, Chevening London juga ada. Jadi itu menurut saya ketika di London, kalian akan punya banyak teman-teman untuk backup kalian. Kalau ditanya yang paling solid di UK itu dari mana sih beasiswanya? Jawabannya adalah Chevening. Karena kemanapun kalian pergi di kota manapun, walaupun nggak ada orang Indonesianya juga, nggak ada Chevening Scholar Indonesia, kalian tetap akan ada Chevening dari negara-negara lain yang siap menampung gitu, yang siap ngajak jalan-jalan gitu. Jadi enak banget sebenarnya kalau ikutan Chevening ini. Apa ya, benefit yang intangible-nya banyak, lebih banyak daripada benefit yang tangible-nya. Next. Nah, ini adalah merupakan banner yang akan dikirimkan oleh teman-teman dari Chevening Sekretariat kalau kalian kepilih, dan kalian harus foto pakai ini, biasanya disuruh dan diposting di social media. Next. Nah, itu aja teman-teman, karena memang waktunya terbatas, jadi aku nggak bisa jelasin semua termasuk pengalaman di UK. Kalau kalian ada yang mau nanya, nanti sambil nanya aja ya. Oke, thank you banget nih penjelasannya, luar biasa, komplit dari Katifara ya. Jadi memang luar biasa banget sih. Jadi sebelum kita ke sesi tanya jawab, kayaknya kita ada sesi foto bersama dulu kali, Kak. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang join terus kayak kameranya belum dinyalain, bisa dinyalain dulu. Nanti kita ada dokumentasi dengan Katifara. Gitu. Jadi bisa minta tolong dinyalakan dulu ya kameranya. Bentar. Oke. Jadi yang untuk slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Karena ada banyak slide-nya, ada 5 slide ya. Jadi senyumnya 5 kali. Kalau untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Kita masuk slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Dan slide terakhir nih. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you banget. Jadi untuk yang bertanya, karena keterbatasan waktu juga, jadi kita membatasi banget pertanyaan yang masuk. Jadi apakah di sini ada teman-teman yang raise hand, jadi bisa langsung bertanya? Kayaknya ada juga yang di itu ya, di chat ya. Oke, kita jawab yang sudah masuk dulu aja kali, Kak. Yang pertama nih ada dari... Oke, kita jawab satu dari raise hand dulu, satu dari chat dulu ya, biar adil. Dari chat dulu deh, Kak, untuk leadership atau networking lebih baik hasil impact-nya besar atau yang terbaru? Jadi kayak saya, pengalaman saya yang lebih menonjol impact-nya itu di kampus, sedangkan saat ini sudah 10 tahun bekerja. Kalau dari pengalaman kerja tidak semenonjol di kampus. Nah, ini gimana, Kak Tifara? Oke, ini example yang bagus banget ya, Fahmi. Jadi aku juga waktu itu terus terang aku pakai salah satu example di awal banget ya. Itu di pertama-tama itu yang dari kampus. Jadi yang sisi pada saat itu akademisnya. Tapi itu aku tidak memberikan porsi di situ lebih banyak karena sekedar kayak pembukaan aja. Mungkin cuma sekitar kayak less than 1/4 dari 500 itu. Aku ngomongin untuk yang tadi example of leadership yang menurut aku besar tapi enggak terbaru. Karena kalau Chevening lebih berharap kalau experience kalian yang terbaru. Tapi seperti yang tadi Fahmi katakan, kayak sayang kalau misalnya experience yang impact-nya gede ini nggak gue ceritain, kayak gue harus ceritain. Udah ceritain aja tapi nggak usah mengambil porsi yang terlalu besar. Perhaps you can use it on the opening. Kalau aku kayak gitu.
Oke, singkat ya Kak ya, tapi langsung kena gitu jawabannya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya yang sudah raise hand ini ada dari Kak Beverly. Jadi bisa langsung speak up aja. Silahkan Kak Beverly. Oke, thank you. Halo Kak Tivara. Hai. Sebenarnya aku ada 2 question. Yang pertama itu aku untuk untuk mempersiapkan SI itu adalah tujuannya changing my career pathway, kalau boleh jujur gitu ya. Tapi bukan berarti totally different, karena S1 aku background-nya selaras dengan apa yang akan dituju. Cuma memang working experience-nya totally different gitu. Nah, aku pengen nanya apakah ada kemungkinan untuk itu semua? Sama yang kedua, kebetulan industri tempat aku bekerja agak unfamiliar untuk beberapa orang, karena aku working in automotive industry. Jadi kalau mungkin, kenapa Kak? Gak apa, nice. Terus? Iya, nah kalau di dunia otomotif industri itu salah satu dunia otomotif industri di HO-nya memang, tapi kalau orang kan biasanya kurang familiar dengan yang namanya exhibition yang ada dan lain sebagainya, ataupun struktur di mana aku harus get in touch with other person dengan semua dealer-dealer aku kayak gitu. Nah, kadang aku suka bingung, dan kebetulan aku mendapatkan komen dari beberapa orang kalau ketika dia membaca punya aku, dia tuh bingung apa sih maksudnya CCM, apa sih maksudnya tugasnya dia, apa sih tugasnya trainer dan lain sebagainya. Sedangkan dia orang itu menyuruh untuk mendetailkan. Nah, kalau misalnya aku detailkan, itu jatuhnya kayak sangat-sangat membosankan sih, karena itu kayak lebih menjelaskan, oh, my responsibilities are bla 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 gitu. Tapi kurang kayak menunjukkan what is my action kayak gitu sih, Kak. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan ya Beverly ya. Yes. Yang pertama, thank you. Yang pertama adalah kaitannya sama apakah kalau misalnya field-nya itu changing gitu ya, secara kerjaan gitu, walaupun secara background pendidikan itu masih selaras gitu. Kalau dari teman-teman Chevening yang sekarang udah keterima aja, itu banyak banget kok yang bahkan S1 sama kerjaan itu sama sekali nggak nyambung sama S2-nya. Which is fine. Kenapa? Karena yang penting kalian bisa memprovide justifikasi kenapa dari titik kerjaan kalian sekarang kalian pengen pindah. Apa sih tujuan yang pengen kalian capai dengan S2 ini? And what would make that itu beneficial ke karir kalian sendiri pribadi, ke Indonesia, dan ke hubungan bilateral Indonesia dan UK. So that's actually the important key, karena kita tuh dikasih beasiswa sama siapapun ya, bukan hanya Chevening, tapi sama lembaga manapun, kita harus tahu tuh, mereka pinginnya apa. Karena no free lunch. Jadi ketika misalnya dari Chevening, ya kita, karena interestnya adalah Indonesia UK, you can actually do whatever you want on your essay and on your pursuit of education, as long as you can provide justification on kenapa lo mau pindah dari jalur A ke jalur B. Dan gue harus baca itu sih, apakah itu justification-nya enough atau enggak gitu Beverly ya, untuk bilang atau mengakses bahwa misalnya esai kamu udah cukup nih untuk memprovide justifikasinya. Tapi in that sense itu mungkin gitu, mungkin banget. Apalagi kalau lo kaitin sama misalnya kerjasama Indonesia dan UK, misalnya kalau lo mau pursuing tentang otomotif lagi di S2, berarti what will you do di Indonesia dan UK otomotif related area gitu misalnya. Atau mungkin lo mau apa, energi, environment, atau apa S2-nya? Aku justru lebih ke arah biological sih, mathematical biology sebenarnya. Oh, matematika biology ya? Yes. Ya misalnya lo pengen provide bahwa yang sekarang ini menurut lo enggak kontribusi lo di bidang yang sekarang ini tidak terlalu sustainable, dan tim menyadarkan lo misalnya untuk beralih ke sesuatu yang lebih sustainable, lo belajar biology, matematikal, dan nanti akan ke area yang ABCD yang mungkin akan beneficial dan lebih sustainable dan akan contribute di Indonesia UK partnership etc. gitu. Bisa sih, bisa banget. Gitu. Jadi kalau misalnya itu no worries, asalkan justifikasinya tepat. Yang kedua tentang istilah ya Beverly ya. Iya benar, istilah. Apalagi terutama ketika kita harus kayak bekerja sama dengan orang-orang itu. Yes, nggak ada cara lain untuk lo bisa mengemasnya kecuali you use layman terms for everything. Karena kita nggak tahu siapa yang akan baca itu. They're probably experts, but we don't know what
what experts they are in kan. Kalau misalnya bisnis MBA mungkin lebih aware ya, tapi kalau misalnya sampai ke sangat-sangat spesifik ke area, biasanya orang biasa juga nggak akan mudeng kan. Maka dari itu tetap penjelasannya bisa dibikin lebih grounded dan pakai kata-kata yang lebih gampang. Aku yakin pasti bisa kok. Jadi misalnya tentang customer relations atau tentang marketing itu kita bikin dengan segampang mungkin aja. Dan nggak ada cara lain selain ketika lo bikin esainya, lo testing ke orang biasa yang nggak ada sangkut pautnya sama kerjaan lo, tanya, lo ngerti nggak kalau gue nulis ini? Gitu. Dan itu mungkin akan memerlukan effort yang lebih ya, Beverly ya. Tapi nggak apa-apa, menurut aku worth it itu. Jadi bikin kasih ke teman, revisi. Gitu sih. Oke. Terima kasih banget nih Beverly. Jadi kita langsung move ke next question aja ya, karena banyak banget nih yang nanya. Next dari yang sudah raise hand ada Nur Anissa Rizky, bisa langsung silahkan. Oke, baik, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nisa, aku mahasiswi semester 3. Nah, aku mau nanya nih Kak, tentang pengalaman kerja. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa minimal kan 2 tahun gitu ya, dan bukan hanya sekedar full time saja, tapi juga bisa yang lainnya. Nah, misalnya nih, saat ini aku kan masih kuliah nih Kak, aku saat ini aktif di pengabdian, di volunteer, dan juga magang. Nah, masing-masing kegiatannya itu durasi waktunya selama 6 bulan. Nah, apakah pengalaman itu bisa diperhitungkan untuk aplikasi beasiswa ini nanti? Makasih Kak. Oke, thank you pertanyaannya. Sebenarnya kalian kalau misalnya terkait sama technicalities, kalian bisa refer ke webnya, ada. Di situ untuk yang pengalaman kerjanya 2.800 jam kalau nggak salah. Jadi di total aja. Itu di total aja apakah sampai 2.800? Kalau sampai 2.800 bisa. Cuman, the thing is, kalau misalnya profesional tuh kalian lebih bisa menjustifikasi ya. Tapi kalau misalnya voluntarily atau misalnya yang part-time, apakah akan memiliki strong relation atau strong justification yang sama ketika kalian bekerja secara profesional? Nah, itu kalian mungkin akan lebih a bit struggle di situ bagaimana meyakinkan orang-orang nih kalau misalnya kerjaan kalian, walaupun kalian kerjanya unpaid atau misalnya masih part-time, itu memiliki komponen leadership dan networking yang udah oke. Gitu sih. Oke, jelas Kak, terima kasih. Oke, thank you banget. Lalu kita move on ke chat dulu Kak, yang udah ngantri banyak banget ya. Jadi karena keterbatasan waktu, kita ambil 2 pertanyaan lagi teman-teman, sorry banget. Jadi untuk chatnya ini, sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Resi Kurota Aini. Untuk pengalaman organisasi atau leadership, apakah sebaiknya seluruhnya ini berkaitan satu sama lain? Dan apakah harus berkaitan juga dengan bidang saat ini dan rencana ke depan? Untuk yang leadership sama organisasi, networking kalau bisa berkaitan, kalau bisa. Jadi jadi satu kesatuan yang nge-flow. Dan apakah berkaitan dengan nantinya kalian mau pursue apa? Yes, supposedly. Karena justifikasi networking sama leadership itu kan nantinya akan dipakai buat, oh ini background gue kayak gini, leadership gue kayak gini, networking gue kayak gini. Kalau gue nanti studi di sini, gue akan bisa menambah elemen ini. Harusnya kayak gitu. Dan apakah harus relate dengan kerjaan kalian yang sekarang? Tergantung. Kalian mau emphasize apa? Kalau misalnya kalian mau relate ke pekerjaan sampingan kalian, bukan pekerjaan yang utama, karena pekerjaan sampingan nanti akan lebih relate ke S2, ya nggak masalah gitu. Jadi nggak ada keharusan harus sama kerjaan kalian yang sekarang, tapi make it significant aja kelihatannya. Gitu, bahwa itu yang passion kalian memang di situ. Oke, thank you Kak Tifara. Baik, ini 2 pertanyaan terakhir dari yang sudah raise hand ya. Yang pertama dari Kak Diesta, silakan Kak Diesta. Oke, terima kasih kesempatannya. Kak Tifara, aku mau nanya terkait penulisan esai career plan. Karena kan career plan itu kan sesuatu yang belum ada ya, belum terjadi maksudnya. Jadi saya merasa ketika saya menulis itu agak susah menerapkan konsep STAR. Jadi pertanyaan saya, gimana cara menulis career plan yang bagus tapi nggak kelihatan halu dan kelihatan achievable itu gimana? Sebagai contoh kan Kak Tifara kan ambilnya public policy. Gimana cara nulisnya? Kan nggak mungkin nulisnya saya mau jadi menteri, jadi saya akan membuat policy yang das gitu kan, nggak achievable kalau terlalu tinggi. Gimana caranya? Makasih Kak. Oke. Ini pertanyaan bagus banget ya. Mungkin kalau kalian di beasiswa yang lain, kayak kalian tulis mau jadi menteri atau mau jadi presiden, kalian keterima. Tapi kalau misalnya di Chevening, nggak bisa take it for granted kayak gitu. Jadi
kalian kan nulis sebelumnya ada leadership, ada networking juga ya. Ada leadership, ada networking. Terus nanti ketika kalian nulis career plan, kalian juga harus dari landasan ini. Jadi leadership kalian dan networking kalian quality-nya akan menghantarkan kalian ke posisi yang seperti apa, ditunjang dengan master kalian yang nanti akan kalian peroleh, kalian bisa akan masuk ke field apa gitu. Jadi ketika kalian tahu kalian masuk field apa, nah kalian mau ngomongin apa nih di field itu. Kalian ketika 5 tahun visinya akan kayak apa di field itu. Misalnya kalian pengen ke environment. Terus nanti pulang-pulang kalian akan ikut misalnya NGO environment yang berfokus pada climate change. Nanti setelah 5 tahun, kalian memiliki visi untuk memiliki platform untuk waste collection yang sustainable, karena kalian ketika di networking itu sudah connect ke organisasi A, B, C, yang nantinya akan bisa kalian recall back untuk mendukung kalian di 5 tahun, agenda 5 tahunan itu. Nah, dari 5 tahun, misalnya 10 tahun kalian pengen apa? Misalnya pengen bekerja sama dengan Pemda gitu misalnya ya. Pemda A, B, C untuk memperluas platform kalian dan lebih membumi sehingga integrated sama policy di masing-masing daerah gitu misalnya. Nah, untuk itu kalian misalnya udah persiapan dari sekarang, misalnya dari leadership bisa dari networking kalian bahwa kalian memiliki channel-channel ke situ gitu misalnya ke Pemda ini. Nanti misalnya di jangka yang lebih panjang lagi kalian pengen punya program yang bisa kalian usulkan ke kementerian, bekerja sama dengan kementerian untuk bisa diimplementasikan worldwide Indonesia. Things like that. Jadi itu merupakan satu keseluruhan dari networking, leadership, career studying in the UK sampai ke career plan itu satu rentang yang ngeflow gitu. Jadi nggak halu. Make it as tangible as you can, make it as detailed as you can. Jadi jangan sampai tiba-tiba pengen jadi menteri untuk bisa bikin policy tentang waste collection atau tentang sustainable energy, but you don't know how to get there. Gitu. Jadi make it kayak tangga gitu, kayak tangga kayak oh di sini punchline-nya ternyata di karirnya gitu. Jadi kayak klimaks gitu di karirnya. Begitu mungkin Desta. Ada gambaran nggak kira-kira? Lumayan insightful banget, karena kemarin agak takut gitu kan kalau mau bikin plan, mau bikin platform sendiri, kok maksudnya lu pede banget mau bikin NGO sendiri, lo siapa? Aku takutnya begitu, tapi dari jawaban Kak Tifara jelas banget. Makasih banyak Kak, insightful. Oke, thank you banget buat pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir ya, jadi mohon maaf banget karena memang keterbatasan waktu. Jadi pertanyaan terakhir aku pilih dari Kak Sienna, silahkan yang sudah raise hand. Terima kasih. Halo Kak Tifara. Halo. Mau tanya nih Kak, nyambung yang tadi ya, kebetulan banget juga aku semacam concern ke climate change. Tapi gimana kalau background kuliah aku sebenarnya di SE, nggak ada climate change-nya. Terus background pekerjaan aku sekarang itu juga nggak ada terkait climate change. Apakah itu bisa dibentuk dengan misalkan ikut networking yang baru-baru ini akan saya ikuti, atau akan saya produksi sendiri, atau saya bikin baru sekarang ini gitu. Dan gimana suggestion-nya. Terus pengen elaborasi lebih dalam juga terkait karakter Chevening Scholarship yang menurut Mbak Tifara itu seperti apa. Yang tadi udah dibilang leadership tinggi, mungkin nanti bisa dielaborasi lebih dalam. Terus ketika Ibu Rowena Rompas mengutarakan bahwa sebenarnya nggak harus IELTS, nggak harus TOEFL, IBT, tapi bisa juga Duolingo test. Nah, ketika aku ambil Duolingo, apakah artinya nanti ketika sudah sampai atau tiba di sana, apakah ada penyesuaian adjustment kembali, ataukah hanya Duolingo test itu hanya di awal, tapi nanti tetap ujung-ujungnya IELTS juga gitu. Mohon pencerahannya Kak Tifara. Thank you. Oke. Jadi ada 3 ya tadi ya. Yang pertama adalah tentang si S1-nya itu beda sama kerjaan juga beda sama climate change. The only question is that do you have passion in climate change, and do you indeed want to have career in climate change dan environment? Kalau misalnya jawabannya iya, berarti nggak masalah, go aja. S1 ekonomi itu bisa kemana-mana kok. Misalnya lu bisa tarik ke misalnya sustainability secara ekonomi, gimana caranya lo bikin misalnya agenda-agenda environment itu masih bisa dikaitkan dengan ekonomi, karena kan kita juga perlu nih kalau misalnya
green economy gitu misalnya, atau kita misalnya bilang bahwa kalau environment itu nggak selalu harus mahal, nggak selalu harus yang costly, tapi kita bisa dengan ilmu ekonomi yang udah gue ada nih dari S1, gue bisa bikin environment iya bisa diselamatkan, tapi ekonomi juga bisa dijunjung gitu misalnya. Nah itu bisa kok dikait-kaitkan, bisa. Asalkan lo emang kelihatan passionnya di situ. Baik itu nantinya platformnya baru lo mau starting, atau lo nantinya akan habis kelar master baru akan starting, itu juga bisa, nggak masalah. Terus yang kedua itu tentang apa tadi? Lupa. Tentang elaborasi lagi terkait apa yang karakter Chevening Scholarship harapkan. Chevening Scholarship itu satu, pengennya orang-orangnya adalah orang-orang yang punya passion dan ambisi. Jadi make sure bahwa ambisi dan passion itu tertampil dalam esai. Gitu. You have to be more ambition. You have to show that you are passionate in that and you know your shit gitu intinya lah ya. Jadi kalian tahu tentang apa aja yang akan kalian lakukan baik pada saat di UK maupun pada saat nanti kelar, kalian ngerti dan kalian akan benar-benar fokus on developing that. Dan jangan lupa ya bahwa segala hal yang kalian lakukan itu nantinya harus direlate sebisa mungkin dengan agenda Indonesia dan UK. Oke? Jadi itu bukan sesuatu yang susah teman-teman, karena agenda Indonesia dan UK itu banyak banget. Kalaupun nggak ada di SDG, kalian bisa googling aja di newspaper, di dimanapun Indonesia sama UK lagi menggodok apa aja sih. Biasanya in general pasti akan ada, baik itu media, mau environment, mau policy, semuanya pasti ada kaitannya. Tapi you have to pick specific things yang akan kalian elaborasikan masuk ke dalam esai gitu. So don't forget about that. Leadership harus ketampil juga, harus kuat di leadershipnya juga. Networking juga gitu ya. Jadi elemen-elemen hal-hal kayak gitu harus ditampilkan di esainya. Dan yang ketiga tadi tentang Duolingo ya. Oh ya, tadi sorry teman-teman, untuk yang terakhir ketika kalian udah diterima itu sekarang kalau nggak salah sekarang itu Chevening udah nggak lagi mensyaratkan IELTS. Jadi cuman LOE aja. Jadi bahkan ketika IELTS kalian nggak nyampe 6 gitu misalnya ya, asalkan kalian keterima itu di universitas di UK, nggak masalah. Jadi nggak disyaratkan lagi sama sekali gitu. Jadi berapa hari kan? Apa kabar katanya gitu. Jaga kesehatannya katanya kayak gitu aja. Oke, ini kayaknya ada yang bocor. Oke, terima kasih banget nih Kak Shena. Berarti nyambung dikit bentar boleh? Oke. Tadi kan berarti kan untuk Chevening nggak ada persyaratan bahasa Inggris. Artinya nanti ketika sudah lolos di university itu boleh. Dan aku lihat di LSI, kebetulan di Climate Change itu kayaknya kayak ada penyetaraan untuk Duolingo test. Artinya ketika saya udah diterima, nanti ya udah berarti sistemnya auto lolos ya. Nggak ada lagi kayak semacam tes lagi di both in Chevening and di LSI-nya sendiri atau university-nya sendiri. Nggak ada. Nggak ada. Ada kayak penyetaraan sebulan dulu untuk kursus bahasa Inggris di sana, nggak ada ya? Nggak ada. Asal teman-teman tahu ya, kalau misalnya IELTS itu sendiri itu bukan sesuatu yang sakral bagi penerimaan universitas. Artinya apa? Ketika universitas minta misalnya 7,5 untuk IELTS ataupun berapa skor untuk Duolingo, ya udah asalkan kalian pas segitu, itu berarti kalian udah pas aja. Jadi tinggi-tinggian IELTS atau tinggi-tinggian skor Duolingo itu tidak membuat kalian memiliki kans lebih besar untuk diterima. Jadi once you pass the benchmark atau once you pass the standard, ya udah pas aja gitu. Yang bikin kalian keterima adalah kualitas esai, kualitas statement of purpose atau apa sih motivation letter biasanya. Nah itu sama CV kalian biasanya gitu. Jadi kalau untuk Duolingo, IELTS sebenarnya cuma kayak persyaratan aja buat kalian, ya lumayan lah kita udah bisa lah ngikutin gitu intinya. Thank you Kak Tifara. Oke, terima kasih Kak Shena atas pertanyaannya. Dan ini juga kayaknya udah cukup nih Kak Tifara. Jadi mohon maaf banget untuk teman-teman yang pertanyaannya belum ke-up, bisa disimpan dulu atau nanti bisa ditanyakan ke Kak Tifara ke titik jeda juga boleh. Gitu ya. Ini juga mengakhiri sesi sharing kita pada malam hari ini nih. Terima kasih banget nih Kak Tifara sudah berkenan hadir dan juga berkenan berbagi pengalamannya pada malam hari ini kepada semua Factors.
yang sudah ini ya mencari insight gimana sih kita bisa prepare di Chevening Scholarship pada tahun ini. Terima kasih sekali lagi Kak Tifara, dan sukses selalu Kak Tifara untuk karirnya ke depan dan juga untuk seluruh urusannya ke depan. Terima kasih. Oke, thank you semuanya. Baik, aku kembalikan lagi ke Aulia, silahkan. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Kak Tifara. Mungkin Kak Tifara ada kegiatan lain, sudah bisa meninggalkan room. Dan buat teman-teman yang memang mau mengikuti giveaway, kalian bisa bikin story dan jangan lupa untuk tag Titik Jeda dan juga Onta Jawa, Instagramnya Kak Tifara, atau mau follow Kak Tifara juga bisa, dan follow Titik Jeda juga jangan lupa untuk memperoleh giveaway yang tadi kita sudah sampaikan. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga semua yang ada di sini bisa menjadi Chevening Scholars di tahun 2022. Amin dulu jangan. Semoga teman-teman yang memang mengejar bisa mendapat apa yang diharapkan di tahun ini sesegera mungkin. Baik, saya selaku MC, Aulia dan juga Arbi dan juga Afifah serta Kak Tifara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Ya. Thank you.